Assalamualaikum Ah, warahmatullahi wabarakatuh. salam sehat Bapak Ibu semuanya ya. Amin, amin. Amin. Gimana Bu, Bapak sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk hadir di acara kita bersama nih tentang bedah buku ya Bapak Ibu ya. Yang insya Allah hari ini akan dibuka oleh Bapak Kusumo Surya Harjuno ya Pak? Ya, betul, Pak. Betul Suryo Pak ya? Harjuno. Harjuno ya Pak ya? Ya, Oh ini dari Bapak dari Madiun nih Bapak Ibu nih. ya, lahir Madiun, tapi sekarang tinggal di Surabaya, Pak. Oh di Surabaya Pak? Oh iya ya. Madiun tempat lahir tahun 79 saya lahir. Oh okay. Ini di apa? Di biodatanya tetangga saya kayaknya Pak waktu kecilnya ya. Oh, Di mana Pak? Di Poltangan Pak ya? Poltangan. Hang Jebat nih. Saya di Hang Jebat sih Pak. Saya ngelihat profilnya. Tetangga waktu kapan, Pak? Saya kok lupa. Sudah lama sih Pak. Lama. Oke, kalau gitu Bapak Ibu terima kasih sudah meluangkan waktu. Monggo Bapak Kusumo langsung dibuka saja ya Pak dengan tema ice breaking ini ya Pak ya. Dengan konsep yang akan disajikan kepada Bapak Ibu. Mbak Ceria minta tolong untuk di moderator ya Mbak ya. Ya, Kita siapa? sama-sama kita buka untuk acara hari ini. Diskusi hari ini karena untuk mempersingkat waktu silakan Bapak Ibu. Silakan Pak Kusumo. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita langsung masuk ke materi saja, Bapak Ibu. Materinya sambil perkenalan. Ada pepatah lama mengatakan, tak kenal maka Tak kenal, tak kenal maka Kenalan. tak cinta Pak. Kenalan Pak. maka tak sayang atau tak cinta ya. Jadi, kalau saya biasanya menyampaikan tak kenal maka ta'aruf, Bapak Ibu. Maaf Pak Kusumo, share screen-nya dari saya atau dari Pak Kusumo? Apanya, Bu? Share screen ininya, PowerPoint-nya, slide-nya. Dari Ibu saja nggak apa-apa. Oh iya, Ibu baik. saja. Ya. Silakan Pak. Saya fokus ke materinya, Ibu bantu ke share slide-nya. Jadi, tak kenal maka ta'aruf, Bapak Ibu. Artinya ta'aruf itu kan kalau nggak kenal kita kenalan dulu. Ta'aruf itu kan perkenalan. Kita langsung praktek karena memang icebreaker ini lebih banyak kepada praktek daripada teori. Jadi saya langsung mengajak Bapak Ibu untuk semuanya terlibat. Kalau untuk terlibat pertama, silakan Bapak Ibu tangannya dirapatkan seperti ini, seperti yang saya contohkan. Jadi saya biasa kenalannya pakai gerakan jari-jari. Yang pertama, gerakan ibu jarinya dibuka dan ditutup. Contoh. Ya, seperti ini. Buka tutup ibu jari. Yang kedua, kelingking. Ya, ini namanya icebreaker. Perkenalan dengan jari-jari. Yang ketiga, telunjuk. Ya, semuanya telunjuk digerakkan. Yang keempat, jari manis. Yang terakhir, yang belum digerakkan jari tengah. Ya, seperti itu. Ya, kita ulang dari awal. Yang pertama ibu jari. Sekarang diulang lagi dari ibu jari. Ketika menggerakkan ibu jari sambil ucapkan tok-tok. Ya, ucapkan tok. Kenapa bilang tok-tok? Karena ada yang mau bertamu sambil ketuk pintu. Ya, maksudnya seperti itu. Ada yang mau bertamu sambil ketuk pintu. Yang kedua, gerakan kelingking sambil tanya, ada siapa? Ada siapa? Ya, jadi kita bertanya, tadi siapa yang ketok pintu, siapa yang mau bertamu. Itu maksudnya. Sekarang pindah ke jari apa tadi setelah kelingking? Dari mana? Telunjuk. Telunjuk. Nah, sekarang gerakan telunjuk sambil katakan Kak Kusumo. Ya, Kak Kusumo. Ya, saya biasanya memang disapa begitu Bapak Ibu Kak Kusumo. Saya kalau ngisi pelatihan offline, ya Robi. Di daerah-daerah biasa menyapa saya Kak Kusumo, tapi tolong jangan disingkat Kak Kus. Ya, kadang-kadang ada yang menyapa Kak Kus itu jadinya WC, toilet ya. Jadi harus lengkap Kak Kusumo. Ya, lanjut, pindah ke jari manis, sambil tanya lagi di mana. Di mana? Ya, jadi katakan di mana, gerakan jari manis. Terakhir, gerakan jari tengah sambil katakan itu dia.
Ya, itu dia. Ya. Sekarang saya berikan contoh dulu prakteknya seperti apa. Contoh dengan nadanya. Misalnya, tok, 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 ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, Kak Kusumo, di mana, itu dia, begitu. Nah, ini namanya icebreaker perkenalan dengan jari-jari. Ya, bagaimana Bapak Ibu, sudah siap mencoba ya? Boleh. Ya, boleh kita coba sama-sama. Ini namanya senam anti kepikunan dini. Senam jari-jari. Senam anti pikun. Iya. Jadi kalau jari-jari sering digerakkan itu semakin merangsang sel saraf otaknya supaya nggak gampang pikun, nggak cepat lupa. Apalagi yang sudah berumur. Sama. Yuk, kita mulai sama-sama. Baik. 1, 2, 3. Tok, 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 tok. tok, ada siapa, ada siapa, Kak Kusumo, Kak Kusumo, di mana, itu dia, itu dia. Gimana Bapak Ibu, bisa mengikuti? Cukup. Oke ya? Cukup. Cukup ya, bisa dipraktekkan. Nah, kalau Bapak Ibu yang praktek sendiri, sekarang saya berikan kesempatan untuk mencoba salah satu audien aja, mau mencoba mempraktekkan apa yang sudah saya contohkan tadi. Tapi nanti kalau yang praktek kita sendiri, saya minta tolong ketika menggerakkan jari telunjuk tadi, jangan sebut nama saya lagi. Ya, jadi yang disebut namanya sendiri. Ya, ada yang masih terkecoh, masih mengulang menyebut nama saya. Sudah ada pernah kejadian. Nah, misalkan coba saya ingin ada yang menyampaikan, siapa yang mau mencoba. Saya ingin tahu kita sampai di mana memahami materi perkenalan dengan jari-jari tadi. Icebreaker ta'aruf. Ya, icebreaker tak kenal maka ta'aruf. Ada yang mau mencoba, Ibu? Kalau ada anaknya, bisa dicoba sama anaknya. Salah satu ada yang mau mencoba ya. Nanti mengucapkan namanya sendiri. Ya. Atau mungkin dari hostnya Bu Celia mau mencoba. Coba. Ayo, Bu, dicoba, Bu. 1, 2, 3. Ayo, Bu Celia. Ya. 1, 2, 3. Tok, tok, apa? Ada siapa? Telunjuk. Ya. Ibu Ceria itu kan? Ibu Ceria itu. Di mana? Di mana? Itu dia. Itu dia. Kayak agak canggung ya Bu Ceria. Iya, Pak. Mungkin karena belum terbiasa saja. Ya. Biasakan. Jadi itu nanti kalau yang menyampaikan kita sendiri ya ucapkan namanya sendiri. Karena ada yang pernah masih mengucapkan nama saya. Nanti malah jadinya anak-anak bingung kalau misalkan disampaikan ke anak-anak atau ke peserta audien. Ya. Nah, kita lanjut. Jadi itu nama saya Bapak Ibu biasa disapa Kak Kusumo. Saya trainer yang biasa melatih icebreaker untuk pembelajaran. Sekarang kita teorinya sebentar dulu. Kita membahas teori sedikit aja tentang icebreaker. Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu, yang kita ketahui selama ini, apa sih icebreaker itu? Icebreaker. Ada yang mau sharing tentang icebreaker? Boleh, kita langsung dialog aja supaya lebih hidup suasana acaranya hari ini. Iya, silakan Bapak Ibu. Sebagai informasi nih Pak Kusumo, sebagai informasi Kak Kusumo ini audiensnya banyak yang dosen, widyaswara, peneliti. Jadi yang memang banyak berinteraksi dengan para misalnya peserta diklat atau mahasiswa gitu. Oh ya, malah kebetulan berarti materinya bisa digunakan ini di acara seminar atau peserta diklat kan juga butuh icebreaker di tengah-tengah acara supaya nggak jenuh. Ini ada yang jawab di chat nih Pak. Icebreaking adalah pemecah kebekuan suasana. Ya, betul. Bisa. Ada yang mau menyampaikan secara lisan? Iya, saya bisa coba ya. Jadi pemecah suasana ya biasanya kita gunakan pada saat misalnya peserta trainer lagi jenuh atau ngantuk gitu ya.
Ya bisa Bapak. Kemudian dari setiap ada beberapa jenis icebreaker, apakah untuk membuat suasana lebih hangat, ataukah juga misalnya untuk konsentrasi pada sesuatu gitu. Jadi ada beberapa jenis sih icebreaker gitu. Jadi bukan sekedar bermain, tapi ada tujuan yang kita akan capai gitu dari icebreaker itu. Itu Pak dari saya. Ya, betul. Ya, semua pendapatnya benar menurut masing-masing. Jadi, icebreaker itu, ice itu beku, kaku. Kalau ibaratnya es itu seperti es yang membeku. Ya. Jadi, kelasnya kaku seperti bekunya es. Kenapa kelasnya kaku? Karena metode penyampaiannya yang monoton. Itu saja, tidak ada variasi. Nah, dengan adanya icebreaker, bisa membuat variasi dengan mencairkan suasana kelas. Lalu variasinya dengan apa? Tadi ada yang menyampaikan sudah benar Bapak, ya dengan gerakan, kemudian juga ada lagi dengan metode bermain, ada juga dengan metode senam otak, dan ada juga dengan metode bernyanyi. Jadi masih banyak memang teknik-teknik icebreaker yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Tadi itu salah satu contoh di awal perkenalan icebreaker dengan bermain gerakan jari-jari. Itu nanti coba bisa dipraktikkan ketika Bapak Ibu mengisi di tempatnya masing-masing. Jadi perkenalannya ada variasi. Tidak lagi formal, nama saya bla 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 bla. Nah, coba langsung digerakkan dengan jari-jari. Kita lebih bervariasi begitu. Baik, kita ada lagi yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Lanjut saja. Lanjut saja. Ya. Lanjutnya, sekarang saya kasih aba-aba dulu karena masih awal. Kalau saya katakan halo, biasa jawabnya apa, Bapak Ibu? Halo juga. Hai. Hai. Ya, hai, Mas Halo juga. Hai. Ya, itu kalau telepon, Bu. Ya, kalau telepon halo ya. Ya, biasanya kalau di pelatihan jawab halo, kalau dikatakan halo jawabnya hai. Biasanya begitu. Kita buat variasi. Saya katakan halo supaya kita bisa lebih konsentrasi, juga audiens bisa lebih konsentrasi, jawabnya fokus begitu aja. Ini variasi icebreaker jadi jawaban halo. Jawabnya fokus untuk melatih konsentrasi kepada audiens yang kita hadapi. Coba sama-sama saya kasih aba-aba dulu. Halo. Fokus. Supaya ya fokusnya sudah bagus suaranya, cuma supaya lebih semangat kita pakai gerakan. Contoh gerakannya Bapak Ibu angkat tangan kanan semuanya. Angkat kanan semuanya. Sudah pada mandi ya Bapak Ibu? Sudah. Kalau sudah boleh lebih tinggi nggak apa-apa. Kalau sudah boleh lebih tinggi. Kalau sudah pada mandi. Jadi dikepalkan, kemudian keluarkan telunjuk. Nah, telunjuk ini kita gerakkan menuju ke otak ini, ke samping otak seperti yang saya contohkan sambil katakan fokus begitu. Nah, ini variasi dari jawaban halo. Apa maksudnya fokus ke otak? Ya, supaya audiens fokusnya kepada kita yang menyampaikan materi saat itu kan begitu. Halo. Fokus. Saat audiensnya belajar bersama kita, fokusnya ke otak, jangan fokus kemana-mana. Ya. Iya. Baik. Saya ulang lagi. Halo. Fokus. Nah, kita masih fokus ya sampai nanti jam 11:30. Kita lanjut. Sekarang icebreaker konsentrasi yang berikutnya. Ini saja dulu untuk awal. Icebreaker tepuk konsentrasi. Ya, tepuk konsentrasi. Contoh kalau saya kasih aba-aba 1, jawabnya biasanya tepuk 1 kali. Ya, sekarang kita tambahkan sambil tepuk 1 kali. Setelah itu katakan tepuk, kemudian ngek begitu. Ngeknya ini tangannya di dekat leher ini. Contoh saya ulang lagi, tepuk 1, rock, ngek begitu. Tepuk 1, ngek. Ya, tepuk 2, rock, ngek, ngek. Tepuknya 2 kali, ngeknya juga 2 kali. Tepuk 2, ngek. Bilang coba, tepuk 3, kalau tepuk 3 agak cepat Bapak Ibu. Agak cepat temponya ya. Contoh, krok, ngek begitu. Bukan ngek enggak begitu. Semangat agak dipercepat. Ini mungkin karena puasa. Iya. Puasa mempengaruhi stamina. Baru sahur. Oh ya, tepuk ada yang nguap-nguap Ibu Reski ngantuk Bu. Tepuk 3.
Top, prok, top, prok, top. ngek, ngek. Ngek. Nah, begitu. Kita ulang lagi. Tepuk 1, Top, Ngek. ngek. tepuk 2, Top, ngek, Ngek. 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 Ya, bagus. Tepuk 3, prok, prok, prok. Top, ngek, ngek, ngek. Nah, sekarang kita latih lagi konsentrasi tingkat tinggi nih. Saya acak angkanya. Kita sama-sama. Sekarang angkanya kita acak untuk melatih konsentrasinya. Tadi kan berurutan. Sepertinya Ya. kurang menantang ya. Kita acak. Coba. Tepuk 1, 2. Ngek. 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 Ngek, ngek begitu. Ya. Prok, ngek, prok, prok, ngek, ngek. Nah, Oh. dua. Bukan ngek, ngek, ngek. Bukan begitu. Nanti lama-lama ngek, ngek, ngek. Begitu. Lama-lama bengek. Konsentrasi. Bengek. Tepuk, ya. Tepuk 1, 2. Top, Ngek. top, top, ngek, ngek. Ngek. Bu, nggak usah ngomong prok, Bu. Prok itu maksudnya suara tepuknya tadi, Bu. Ini saya hanya berikan contoh saja. Kan tepuknya sudah bersuara, jadi nggak cukup, nggak usah lagi ngomong prok-prok, nggak usah, Bu. Ya. Yang bersuara ngek-ngek itu aja. Jadi tepuknya itu saya pakai suara kan hanya sebagai contoh, bukan berarti harus diikuti, Bu. Ibu masih sehat, Bu? Masih ya, Bu? Sehat. Baik. Tepuk 1, 2. Ngek. Ngek. Ya. Tepuk 1, 3. Ngek. Gimana, Bu, kalau 1, 3? Prok, ngek, prok, 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 ngek, 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 ngek. Masa begitu, Bu? Ya, prok, ngek, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Ya, begitu, Bu. Seperti yang contoh di awal tadi, ini kan hanya variasinya saja. Coba. Tepuk 1, 3. Ya, bagus. Ya, bagus. Ya. Tepuk 2, 3. Ngek. Ngek. Ngek, ngek. Prok, ngek, ngek, prok, 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 ngek, ngek, ngek. 2, 3. Coba lagi terakhir. Tepuk 3, 2, 1. Ngek. 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 Oke. 3, 2, 1 ya. Tepuk 3, 2, 1. Prok, prok, prok. Ngek, ngek, ngek. Prok, prok, ngek, ngek. Prok, ngek. Iya, gitu. Halo. Halo. Hai. Fokus, Bu. Fokus. Belum terbiasa. Ya, fokus. Halo. Fokus. Oke, kita lanjut. Sekarang praktek apa lagi nih? Saya memang kalau lewat offline ini, online ya. Online ini memang agak terbatas untuk memberikan gerakan dibanding ketika offline. Kalau offline bisa lebih maksimal saya menyampaikan. Jadi hari ini nggak bisa semua saya sampaikan karena butuh live langsung untuk menyampaikan yang teknik-teknik yang agak bervariasi. Ya. Sekarang kita coba praktek icebreaker senam otak. Ini aja yang biasa disampaikan ke audien. Tangan kiri keluar ibu jari, kemudian tangan kanan keluar kelingking. Kalau saya katakan pindah, ganti posisi, yang kiri kelingking, yang kanan ibu jari. Nah, coba ini senam otak, icebreaker ini. Kita sama-sama. Pindah. Selang-seling. Jadi kalau satunya ibu jari, satunya kelingking. Pindah. Ganti lagi. Bagus. Pindah. Bagus. Pindah. Pindah. Ya, sekarang kita coba dengan lagunya. Pakai nada supaya lebih menarik. Contohnya, naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Ya, coba bisa Bapak Ibu. Hati-hati, jangan sampai ada yang jempolnya dua-duanya keluar itu. Ya, salah satu aja. Ya, konsentrasi. Coba sama-sama sambil nyanyi lagu naik-naik ke puncak gunung, senam otak, ibu jari kelingking. 1, 2, 3. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Coba sekali lagi. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Lanjut, refnya kiri kanan. Kiri kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan, kulihat saja
banyak banyak pohon pohon cemara. cemara. Lancar semuanya ya. Dan ada yang masih bingung? Bingung. Bingungnya di mana, Bu? Enggak. Bingung apa namanya? Jari-jarinya. Sebetulnya bukan jari yang bingung, pikiran Ibu yang Otaknya. bingung. Tak ya. Ya, Wis Ibu sepuh. mungkin banyak beban pikiran, Bu, sehingga nggak fokus jari. Kelihatannya begitu. Iya. Nggak apa-apa, ayo kita fokus dulu, Bu. Kita nggak lama ini, kita coba sama-sama belajar fokus, abaikan dulu yang lainnya, supaya bisa maksimal untuk materi pikir yang kita terima hari ini. Coba kita praktek lagi speaker senam otak yang berikutnya. Sekarang angkat tangan kiri sambil pukul-pukul kepala. Ya, tangan kiri. Pukul-pukul kepala, pelan-pelan saja. Cukup, yang kiri sekarang boleh turunkan dulu tangannya, angkat tangan kanan sambil tempelkan di perut. Ya, tempelkan di perut, kemudian usap-usap perutnya, mengelus perut. Mengelus perut. Nah, sudah, sekarang kita gabung. Tadi kirinya mukul, kanannya ngelus. Bersamaan, digabung. Ya, coba saat kiri mukul, kanannya sambil ngelus-ngelus. 1, 2, 3. Gabung. Ya, gimana Bu? Tambah pusing ya Bu kelihatannya? Kalau ini enak. Enak Bu. Oh, kalau enak ya teruskan aja Bu. Ya, kalau saya bilang pindah, langsung ganti posisi. Ya. Pindah. Nah, sekarang gantian. Gantian, yang kiri ngelus, yang kanan mukul. Ini bisa untuk audien ketika kita berada di acara seminar yang kita pandu untuk jenuhan, audiennya kasih senam otak seperti ini. Pindah. Diganti lagi. Wah, sudah lancar semuanya, ini nggak ada masalah kelihatannya. Pindah. Lancar semuanya. Pindah. Bagus, semuanya bisa. Pindah. Lancar semuanya. Oke, ya cukup kalau sudah lancar. Nah, sekarang kita kembali ke jari-jari tadi. Coba tangan kiri jari telunjuk, tangan kanan 5 jari. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Ya, yang kiri 5 jari, yang kanan telunjuk. Bergantian, selang-seling. Baik, pindah. Ganti lagi. Pindah. Pindah. Ini lebih mudah ya, Bu? Pindah. Ya, bisa semuanya. Kalau bisa semuanya, coba sekarang kita pakai iramanya. Contoh, ini irama sederhana dari lagunya anak-anak ini. Saya biasa praktekkan dengan lagu Aku Anak Gembala. Tapi hanya refnya saja. Contoh, la 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 la. Masalah dengan jarinya, Bu? Jarinya jangan ke samping, Bu, ke atas, Bu. Ya. Kan saya nunjuknya ke atas, ibunya senangnya ke samping. 1, 2, 3. La 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 Nah ya Bu? Ya. Kok saya lihat kok ada yang semua jarinya keluar. La. Ya, fokus Bu. Kita lanjut. Berikutnya, tangan kiri dikepalkan. Tangan kiri dikepalkan. Tangan kanan terbuka. Yang terbuka menahan pergelangan tangan kiri. Yang terbuka menahan pergelangan tangan kiri. Kalau saya bilang pindah, ganti posisi. Yang kiri terbuka, yang kanan dikepalkan. Yang terbuka menahan yang tertutup. Nah, begitu. Bagus ya. Pindah. Nah, begini. Satu terbuka, satu tertutup ya. Pindah. Ya, bisa itu. Pindah. 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 Nah, Bu Ceria ketika berpindah langsung berbarengan ya Bu. Jadi nggak gantian. Tadi saya lihat ibunya ini nempel dulu baru ini nutup begitu. Langsung. Sepertinya Ibu banyak masalah ya Bu. Ada, Bu. Ya, pindah. Ya, begitu. Jadi langsung gerakannya. Kalau bergantian kemungkinan masih banyak pikiran, masih banyak dipikir. Pindah. 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 Lancar semuanya. Pindah.
Ya, sudah bagus. Ya, kita lanjut lagi. Sekarang tangan kiri diangkat seperti yang saya contohkan, kemudian kita gerakkan naik turun. Naik turun. Ini seperti gerakan apa ini ibaratnya? Gerakan setrika begitu aja. Kaca, ngelap Setrika, ya. kaca. Oh, ngelap kaca boleh. Ya, ngelap kaca. Atau biasanya kalau saya ibaratkan seperti orang menyetrika kan gini. Iya. Setrika atau ngelap kaca. Bolak-balik. Ya, kemudian tangan kanan dikepalkan. Kanan dikepalkan, kita gerakkan ke samping. Ya, ke samping. Ini seperti gerakan pukul batu begitu aja. Pukul batu. Panco. Oh, panco. Ya, panco. Sekarang kita coba barengan. Saat kirinya gosok sambil kanannya menyetrika. Saat kirinya nyetrika, kanannya sambil pukul batu. Ya, berbarengan. 1, 2, 3. Ya, bareng. Ini gosok, kanan pukul batu. Atau tadi kiri ngelap kaca, kanannya panco. Terus. Sekarang kita ganti, pindah. Ya, sekarang yang kiri panco, yang kanan nyetrika atau ngelap kaca. Pindah. Ganti lagi. Ya, pindah. Bagus. Pindah. Itu Bu Reski kelihatannya belum menyadari kalau dua-duanya seperti ngelap kaca itu, Bu. Ini mukulnya ke samping, Bu, bukan ke atas, Bu. Ya, nah begitu ya. Ibu nggak sadar ya, Bu, dari tadi seperti dua-duanya ngelap kaca tadi. Nggak apa-apa. Istighfar ya, Bu. Astaga. Ya. Nah, sekarang kita ubah posisi ngelap kacanya. Kalau tadi ke atas, sekarang mendatar. Mendatar. Kita ubah mendatar. Kebalikannya. Kalau gitu, yang tadi panconya ke samping, sekarang kita gerakkan naik turun. Nah, ya, diubah posisinya. Aduh, repot. Ya, repot, Bu. Pelan-pelan dilatih. Pindah. Ya, gantian. Sekarang yang kiri pukul batu, yang kanan setrika. Yang kiri panco, yang kanan ngelap kaca. Yang mukul naik turun, yang ngelap kaca maju mundur, mendatar. Ya, pindah. Ganti lagi. Pindah. Ya, ini saya lihat ada yang dua-duanya anjlok ya, Bu. Yang ngelap kaca tadi kalau bergantian anjlok ini. Ya. Ya, bisa dilatih pelan-pelan. Ya. Jadi yang ngelap kaca jangan ikut-ikutan seperti panco. Pindah. Pindah. Bagus. Ampun. Pindah. Cukup, Pak. Sudah bagus. Ya, baik. Halo. Halo. Fokus. Apa-apa harus memang perlu pembiasan karena masih baru tahu saat ini menjadi nyatakan supaya terbiasa. Halo. Fokus. Kita lanjut sekarang, tangan kiri pegang hidung. Nomor tak berikutnya, tangan kiri pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri. Jadi posisi pegangnya menyilang ya, menyilang di depan wajah. Ya, menyilang. Nah, Ibu Surya tadi sempat kehilangan hidungnya ya, Bu. Begini tadi ibunya. Ya. Pindah. Sekarang gantian. Ya, selang-seling. Yang kanan hidung, yang kiri telinga kanan. Ya. Pindah. Oke, ganti lagi. Ibu kok masih kehilangan hidungnya, Bu Surya? Ya. Kehilangan hidung. Bu Surya kehilangan hidung. Ya, maksudnya kehilangan hidung tuh begini nih, Pak. Nah, ini kehilangan hidung nih begini. Oke, hidungnya bingung di mana, padahal hidungnya nggak kemana-mana. Yang bingung yang punya hidung begitu. Ya, pindah. Ya, sederhana ini sebenarnya. Ya, pindah. Ya, bagus, lanjut. Ya, sudah. Oh, masih nyari-nyari. Ya, masih nyari. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Supaya lancar. Yang penting berlatih lama-lama lancar. Pindah. Ya, udah mulai bisa. Pindah.
pindah. Ya, karena sudah lancar semuanya, kita tingkatkan konsentrasinya. Tangan kiri kembali pegang hidung. Tangan kiri masih pegang hidung, tangan kanan pegang telinga kiri, tapi pegang telinganya melewati bagian dalam yang pegang hidung. Nah, tadi kan dari luar. Nah, seperti ini. Nah, sekarang yang pegang telinga dari dalam. Nah, gitu. Coba, ini kan agak-agak tinggi konsentrasinya. Coba, pindah. Ya, yang pegang hidung dari dalam. Ya. Wah, bagus, lancar semuanya. Ya, bagus. Pindah. Ya, pegang hidung dari dalam. Pindah. Ya. Pindah. Ayo, Bu, yang pegang hidung dari dalam. Pindah. Dia kayaknya cuma pindah satu tangan ya, Bu. Saya lihat dari tadi cuma keduanya digerakkan tangannya, Bu. Kayaknya punya beban berat ya, Bu. Pindah. Pikiran buku. Yang pegang hidung dari luar, yang pegang telinga dari dalam ya. Pindah. Ya, oke, bagus. Pindah. Bagus. Pindah. Ya, pindah. Ya. Bu Ceria hidungnya, tangannya belum dilepas-lepas dari tadi, Bu. Masih istiqomah dengan satu tangan. Istiqomah dengan satu. Udah. Halo. Fokus. Ya, nggak apa-apa. Nanti lama-lama terbiasa. Sekarang kita lanjut. Senam otak berikutnya. Angkat tangan kanan. Sambil ikuti gerakan dan kata-kata saya. 1. 1. Yang keluar dari kelingking. Kemudian 2. 2. 2-nya jari tengah dan jari manis, Bu. Ini lihat. Yang contohkan jari tengah dan jari manis. Bu Ceria itu keluarnya jari telunjuk, Bu. Jari tengah sama jari manis, Bu. Oh. 2. Ya. Nah, jari tengahnya. Ya udah. Kemudian 3. Oh, metal ini. Jari, ya, metal begitu aja. Gampangnya metal. Yang 4. 4 semua jari kecuali kelingking. Kelingkingnya ditekuk. Ya. Kalau ada yang belum bisa nekuk sendiri kelingkingnya nggak apa-apa, dibantu ditahan pakai jari-jari tangan sebelah kiri. Nah, kan begini nggak apa-apa. Yang belum bisa nekuk sendiri, kalau nekuk sendiri ya biarkan aja. 5. Coba kita ulang lagi sama-sama. 1. 2-nya jari apa aja tadi? Tengah dan manis. Dan 3 metal. 4 semua jari kecuali kelingking. 5. Dan 5 semua jari. Ini ada nadanya, tapi sebelum nadanya kita praktekkan, Bapak Ibu bisa bantu saya untuk menyiapkan alat tulis sama kertasnya. Ada angka-angka yang mau saya sampaikan, perlu ditulis dulu pola angkanya. Supaya nanti ketika praktek lebih lancar. Nah, karena kita ada aktivitas menulis di kertas dengan alat tulis. Nah, mulai. Sudah siap menulis? Siap. Ya, siap. Angka baris pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Nah, saya ulang lagi angka baris pertama, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, itu angka di baris pertama. Sekarang kita pindah baris yang kedua. Baris kedua angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Saya ulang kembali, baris kedua angkanya 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Jadi Bapak Ibu, kalau kita urutkan dengan baris pertama tadi, untuk baris kedua ada kelebihan 1 angka. Ya. Benar apa betul? Betul. Benar apa betul? Betul. Benar. Benar apa betul? Benar. Juga betul. Nah, betul, maka cukup disingkat benul begitu aja. Oh, ya, maksudnya benar dan betul. Ya, benul, benar dan betul. Sekarang kita coba nadanya. Jadi angka itu not balok, ada iramanya. Saya contohkan dulu. 1, 2, 3, 4,
5, 4, 3, 1. Kali lagi, 2 kali. Tiap baris dinyanyikan 2 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Sekarang pindah ke baris kedua. Baris kedua nadanya 5, 4, 3, 1, 3, 4, 5, 1. 2 kali juga. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Nah, begitu. Sekarang kita ulang sambil digerakkan jari-jarinya tadi. Nah, kita gabung. Mudah-mudahan nggak tambah stres ya Bapak Ibu. Kalau tambah tadi, mudah-mudahan tidak tambah stres. Mudah-mudahan malah tambah semakin stres otaknya. Ya. Kita mulai sama-sama. Coba. Saya contohkan dulu. Saya contohkan 1 bait saja. Saya kasih contoh 1 bait saja. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Ya, begitu. Coba sama-sama kita praktekkan dari awal sampai akhir. Itu contohnya dari 1 bait saja. Sekarang kita coba bersama-sama. 1, 2, 3. 1, 2, bagus. 3, 4, ya. 5, 4, 3, 1. Ya. Lagi. Kali lagi. 1, 2, 3, 4. Bagus. 5, 4, 3, 1. Ya. Baris kedua. 5, 4, 3, 1. 3, 4, 5, 1. Ya, Bu. Sekali lagi. 5, 4, 3, 1. Ya. 2, 3, 4, 5, 1. Ya, gimana? Ada yang kebingungan? Bingung. Bingungnya di mana, Bu? Ulang lagi, Pak. Ulang lagi. Ulang lagi, yo. Kita ulang sama-sama. Ulang dari mana ini? Bait pertama, Pak. Baris pertama. Ya, coba kita ulang dari bait. Ya udah, begini aja. Kalau yang masih bingung, mungkin jarinya masih kaku, kita lemaskan dulu sebelum kita ulang. Ya, kita lemaskan dulu sebelum diulang. Supaya nggak kaku, Bapak Ibu, jarinya dilemaskan dulu. Coba melemaskannya, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Kanan, kanan, kanan. Kanan. Ya, lemes, lemes, lemes. Lemes. Pasti lemes. Bisa lemes. Lemes ya. Lemes jariku. Lemes. Ya, oke, kita mulai sama-sama. Jadi nggak boleh kaku, jadi harus luas, harus lemes. Itu kan kita kasih terapinya begitu untuk melemaskan jari supaya nggak kaku. 1, 2, 3 ya sama-sama. 1, 2, luas, lemes. 3, 4, 5, 4, 3, 1. Lemes, luas. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. Sekarang pindah baris kedua. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Sekali lagi. 5, 4, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Bagaimana? Bisa? Bisa. Ada yang tambah puyeng? Tambah puyeng. Lancar semuanya bisa. Baik. Halo. Fokus. Masih fokus semuanya. Tepuk 1. Cek. Kita masih ingat tadi ya. Tepuk 2.
Prok, Ngek, ngek. 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 Tepuk 3, prok, 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 ngek, ngek, ngek. Ngek, ngek. Prok, 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 ngek, ngek, ngek. Ya. Saya tambahkan dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat seperti tepuk konsentrasi tadi, cuma ada variasinya yang berbeda sedikit. Contoh, kalau saya bilang tepuk semangat 1, maka jawabnya seperti tepuknya orang bilang Indonesia. Prok, 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 prok. Begitu. Itu tepuk semangat 1. Tepuk semangat 1. Prok, 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 prok. Temponya 221. Prok, 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 prok. Ya, tempo tepuknya 221. Tepuk semangat 1. Prok, 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 prok. Betul Bapak, betul Bapak. Ya, nah, bagus. Kita lanjut. Kalau saya bilang tepuk semangat 2, maka jawabnya prok, 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 prok. Nah, pakai ekspresi begitu. Coba. Tepuk semangat 2, prok, 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 prok. Bukan begitu. Prok, prok, prok. Begitu. Tepuk semangat 2. Terakhir kalau saya bilang tepuk semangat 3, jawabnya prok, 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 prok. Wow. Tepuk semangat 3, prok, prok, wow. Wow. Halo. Bagus. Nah, sekarang Bapak Ibu kalau ada pasangannya di sebelahnya, kita coba bermain, sekarang bermain kelompok. Tadi kan ini hanya bermain icebreaker yang sifatnya mandiri atau individu, sendiri-sendiri. Sekarang kita coba. Kelompoknya, Pak. Nggak ada pasangannya. Ada Ada pasangannya. Ada pasang kok jadi pada surat begini Bapak Ibu. Sendirian. Jomblo semua, Pak. Ya, Pak? Ya? Lagi jomblo semua ini, sendiri semua. Jadi di situ Lagi ya Pak, lockdown. atau di tempat yang lainnya. Ya, nggak apa-apa. Sekarang begini aja, yang ada pasangannya atau ada siapa yang ada di rumahnya, kita coba bermain berpasangan dua-dua sambil saling menjabat tangan pasangannya dengan tangan kanan. Ya, ini Bu Nani bisa kan? Nah, ini Bu Nani sama suaminya bisa. Itu betul suaminya ya Bu Nani? Sambil dijabat, coba diayun-ayunkan dulu. Ya, sambil dijabat, diayun-ayunkan. Sambil diayunkan. Ini namanya permainan apa? Permainan nih, icebreaker persahabatan. Ya, icebreaker teman baikmu. Baik dengan pasangan bermain kita. Contoh, sambil diayunkan katakan begini. Aku ingin jadi teman baikmu. Begitu coba ya, sama-sama. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baikmu. Ya, bagus, sudah benar. Sekarang yang kiri nggak usah diayunkan, tapi tetap dijabat dulu. Sudah, sekarang stop mengayunkannya, tapi jangan dilepas dulu, masih tetap dijabat. Jangan dilepas dulu, Bapak Ibu. Tambah menjabat tangan yang kiri. Oh, begini. Ya, yang kiri dijabat. Yang kiri di atas yang kanan. Ya, jadi yang kanan di bawah, yang kanan di bawah, yang kiri di atas. Ya. Sekarang begini, ayunkan yang kiri saja. Ayunkan yang kiri saja. Yang kanan tetap dijabat tapi nggak usah diayunkan. Ya, nah, ayunkan yang kiri sambil ucapkan kalimat yang sama tadi yang kedua. Contoh, aku ingin jadi teman baikmu, begitu. Ya, yang kanan nggak usah diayunkan, tapi dijabat aja. Hanya mengayunkan yang kiri. Coba diulang lagi, ayunkan yang kiri saja. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baikmu. Nah, sekarang dua-duanya diayunkan berlawanan. Aku ingin jadi teman baik. Dua-duanya diayunkan tapi berlawanan. Ya. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baik. Yang terakhir ini gerakan wajah. Bagaimana gerakan wajahnya? Jadi gerakan wajahnya ke samping kanan 1 kali, ke samping kiri 1 kali. Jadi maksudnya peluk kanan, peluk kiri. Nah, Bapak Ibu saat peluk kanan, peluk kiri, telinganya saling menempel dengan telinga pasangannya. Bapak Ibu bisa mendekat, jadi telinganya ditempelkan dengan telinga pasangannya. Kanan, kiri, kemudian ke depan 2 kali. Ulang lagi, kanan, kiri,
depan. Sambil ucapkan kalimat seperti ini, contoh. Tangannya bagaimana? Tangannya tetap dijabat tapi nggak usah diayunkan. Ya. Contohnya begini, gerakannya sambil berucap, teman baik, teman baik, teman baik. Nah, begitu. Begitu. Coba kita gerakkan dulu. Gerakan wajahnya sambil katakan kata-kata yang sudah saya contohkan tadi. 1, 2, 3. Teman baik, teman baik, teman baik. Nah, begitu. Yang terakhir, wajah saling menatap, tapi jangan sampai nempel Bapak Ibu ya. Jangan sampai nempel. Ayo kendalikan diri ya. Jangan sampai berhasrat ya, jangan sampai nempel. Teman baik, teman baik, teman baik. Nah, begitu. Ya, bisa semuanya. Oke, kita coba dari awal lagi. Nanti langsung sampai akhir tanpa jeda. Tadi kan masih saya pandu, sekarang kita coba dari awal supaya lebih lancar. Kalau dari awal berarti yang kiri lepas dulu. Ya, yang kiri lepas dulu. Kita mulai dari yang kiri dulu. 1, 2, 3. Aku ingin jadi teman baik. Tambah yang kiri. Aku ingin jadi teman baik. Dua-duanya berlawanan. Aku ingin jadi teman baik. Kanan kiri wajah. Teman baik, teman baik, teman baik. Itu luar biasa. Ya, lancar semuanya. Ibu Reski nyoba sama anaknya tadi ya, Bu. Ya, bagus. Baik, halo. Fokus ya. Kita lanjut materinya. Tepuk 1. Ya. Sekarang kita coba praktek ini saja. Gerakan berpasangan lawan kata. Ini biasa juga sering saya sampaikan ketika saya mengisi di berbagai daerah. Misalnya perbandingannya sederhana membedakan kanan dengan kiri. Ya, misalkan ketika menyampaikan kepada audien kanan, kita angkat tangan kanan kita. Kemudian ketika menyampaikan audien tangan kiri, kita angkat tangan kiri kita. Ya. Sekarang untuk variasinya gunakan nada. Contohnya seperti ini. Kanan, kanan, kanan. Pasangannya kanan, kiri, kiri, kiri. Nah, kemudian untuk variasi diulang selang-seling bergantian. Contoh, kanan, kiri, kanan, kiri. Aku sudah tahu. Seperti itu contohnya. Apalagi selain kanan kiri. Atas bawah. Yang kanan kiri kita ulang atas bawah ya, coba atas bawah. 1, 2, 3. Atas, 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 bawah tinggal tunjuk ke bawah. Bawah, bawah, bawah. Diulang. Atas, bawah, atas, bawah. Aku sudah tahu. Yang mendekati atas itu tinggi. Tinggi sama rendah. Misalnya, tinggi, tinggi, tinggi. Rendah turun. Rendah, rendah, rendah. Ya. Tinggi, rendah, tinggi, rendah. Aku sudah tahu. Gitu. Apalagi? Panjang. Panjang, panjang, panjang. Panjang tangannya ke samping dan tangan. Kalau pendek agak dirapatkan. Pendek, pendek, pendek. Dan diulang. Panjang, pendek, panjang, pendek, aku sudah tahu. Besar, 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 besar. Kecil, kecil, kecil. Besar, kecil, besar, kecil. Aku sudah tahu. Misalkan, tapi saya sebelumnya minta maaf ya Ibu, Bapak, ini hanya untuk pembelajaran saja, hanya untuk contoh, mengenalkan perbandingan umur atau usia. Misalnya Bu Reski, saya kasih Bu Reski sebagai contoh ya Bu, izin dulu, perbandingan apa tadi? Usia. Tua, 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 tua. Ke saya, muda, muda, muda. Izin Bu Reski, izin. Tua, muda, tua. Muda, aku sudah tua. Ya, Bu, bercanda, Bu. Ya. Nah, apalagi mengenalkan perbandingan jarak jauh dekat. Jauh gimana? Jauh, jauh, jauh. Dekat, 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 dekat. Ya. Jauh, dekat, jauh.
aku sudah tahu. Jika seminar siang hari kan audien harusnya diajak semangat ya. Berarti siang hari tampakkan wajah yang semangat jika belajar di seminar itu. Kalau naik Siang angkot, semangat gimana wajahnya? jauh dekat 3.000. Semangat. Eh. Siang. Kalau malam tidur. Malam. Itu siang semangat. Siang, malam. Aku Sudah tahu. Kalau siang hari cenderung cuacanya panas. Panas, gimana ekspresi panas? Panas. Menggigil, dingin, malam? Dingin. Siang panas? Panas, dingin. Ku masuk angin. Dingin kan masuk angin. Apalagi bentuk tubuh fisik ini juga bisa. Gemuk, kurus gimana? Gemuk, ini aja. Gemuk. Kalau kurus, saya biasanya agak rapat. Kurus. Gemuk. Aku sudah. Tidak gemuk. Aku tidak gemuk. Silakan Bapak Ibu bisa tambahkan dengan contoh-contoh perbandingan yang lainnya. Masih banyak sebetulnya. Ini nggak terasa ternyata sudah jam 11, kita 1 jam belajar bersama dari jam 10 tadi. Ya. Sampai di sini saya kembalikan dulu kepada hostnya untuk diskusi atau tanya jawab atau bagaimana. Silakan hostnya, saya kembalikan dulu supaya ada pergantian sesi. Ya. Terima kasih. Kembali ke hostnya dulu, Bu. Iya, Pak. Mau di-share screen materinya aja, Pak. Gimana? Boleh, ya. Oke, sebentar, Pak. Atau Bapak Ibu ada yang mau mencoba apa yang sudah saya praktekkan tadi, salah satunya? Praktek satu saja icebreaker yang paling kita kuasai yang mana? Dari beberapa materi yang saya sampaikan tadi. Ada yang mau mencoba? Kapok 1. Oh, jadi dari tadi hanya bisa itu aja, Pak. Ya, ikut 1 jam. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 1. 2, ya. 3, 4, itu tadi. 5, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, ya. 1, ya. Dari keduanya tadi. 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Ya. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Sudah, kita lanjut lagi ya supaya kita belajar lebih banyak lagi variasi icebreaker-nya yang bisa nanti Bapak Ibu terapkan di daerahnya masing-masing. Sekarang kita coba belajar icebreaker mengenalkan berbagai macam posisi. Ini yang sederhana saja, saya nggak bisa berikan lebih banyak variasi karena harus lewat offline. Kalau online agak terbatas untuk memberikan contohnya. Kita berikan untuk teknik dasar dulu, teknik dasar tentang posisi atau arah. Silakan Bapak Ibu kembali angkat tangan kanan semuanya. Dikepalkan lagi. Sekarang angkat jari telunjuk. Kita belajar apa tadi? Icebreaker posisi atau arah. Ikuti gerakan dan kata-kata saya. 1, ke atas. Nah, kemudian 2, ke depan. Setelah itu 3, ke kanan. 3 ke kanan. Kemudian 4, ke kiri. Setelah itu 5, ke bawah. Kemudian 6, ke belakang. Ya, 6 ke belakang. Coba kita ulang sama-sama dari awal dengan saya. 1, 2, 3. 1. Atas. 2 ke depan. 3 kanan. 4 ke kiri. 5 ke bawah. Ke bawah, bagus. 6 ke belakang. Ke belakang. Ya, sekarang kita coba dengan iramanya. Ini saya kembalikan ke iramanya anak-anak ini. Masih ingat lagu Panjang Umurnya?
Masih ingat Bapak Ibu lagu panjang umurnya? Panjang umurnya, panjang umurnya. Masih ingat ya lagu itu? Iya. Kita coba dengan bermain gerakan tadi, gerakan arah. Contoh, ini ke hati, ke depan, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah, ini ke belakang. Nah ya, sederhana ini. Saya praktekkan yang paling sederhana saja. Kalau terlalu rumit nanti lewat offline saja. Ya. Yuk kita ulang sama-sama. Ya, 1, 2, 3. Ini ke atas, ini ke depan, ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke bawah, ini ke belakang. Ini sederhana posisi arah. Bisa juga dengan variasi berikutnya yang masih bisa saya sampaikan di sini dengan menggunakan versi 2 bahasa. Jadi dari versi bahasa Inggris kita terjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi sama arah posisi cuma dengan variasi yang masih sederhana, masih bisa kita praktekkan di sini. Coba sama-sama angkat 2 tangannya, kemudian ikuti gerakan dan kata-kata saya. Where is? Where is? Itu sama dengan artinya apa? Di mana? Where is? Di mana? Kemudian in front of di depan. Kemudian behind di belakang ini, ya, di belakang. Setelah itu beside is ini gerakan di samping. Beside is di samping, ya. Kemudian ke atas tangannya sambil digerakkan ke atas, up above. Itu maksudnya di atas, ya. Up above, di atas. Up itu atau above sama, artinya di atas, ya. Up above is di atas. Ya. Setelah itu, kemudian apa lagi? Beside. Beside tadi sudah apa? Up above is di atas. Kemudian under beneath. Nah, under beneath itu artinya di bawah, begitu ya. Under beneath di bawah. Ya. Setelah itu, here di sini. Kemudian over there di sana. Saya ulang kembali. Under beneath di bawah. Here di sini, over there di sana. Nah, ini nadanya sama seperti yang pakai lagu panjang umur. Kalau ini nadanya dari lagu asli Anak Kambing Saya. Mana di mana anak kambing saya. Contoh, where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. 2 kali. Where is di mana, in front of di depan, behind di belakang, beside is di samping. Bait kedua, up above is di atas, under beneath di bawah, here over there di sini dan di sana. Up above is di atas, beneath di bawah, here over there di sini dan di sana. Bisa Bapak Ibu ya, sederhana kok ini. Belum terlalu rumit yang saya sampaikan. Posisi yang tingkatan paling dasar. Nanti variasi selanjutnya ya ketika offline itu nanti banyak lagi variasinya. Coba sama dulu. Yang arah dengan versi irama Anak Kambing Saya. Sama-sama dengan saya. Coba. 1, 2, 3. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside is di samping. 2 kali. Where is di mana? In front of di depan. Behind di belakang. Beside di samping. Kedua bagus. Up above is di atas. Under beneath di bawah. Here over there. Ini dan di sana. Bagus. Up above is Di atas. under beneath bawah. Here over there. Di sini dan di sana. Ya, sekilas itu materinya.
karena memang ini bedah buku tentang pembelajaran icebreaker. Jadi kalau Bapak Ibu masih penasaran untuk metode icebreaker yang lainnya, ini karena kita hari ini kan membedah buku saya tentang icebreaker sesuai dengan pengumuman yang sudah di-share oleh pembawa acara tadi. Nah, untuk lebih lengkapnya materi-materi tadi sudah ada di bukunya ini. Oh. Ya, ini judulnya 100 plus icebreaker penyemangat belajar. Ada yang sudah punya buku saya, Bapak Ibu, barangkali? Karena saya sering ke daerah-daerah. Ada yang sudah punya? Belum, Mbak. Belum banyak yang punya. Saya minta izin ya, host, untuk menyampaikan buku saya. Karena materi kita hari ini dari bedah buku saya yang saya perlihatkan ini. Ya, ini judulnya 100 plus icebreaker penyemangat belajar. Jadi di bukunya ada lebih dari 100 icebreaker yang tadi belum semuanya saya praktekkan. Judulnya saja 100 plus, Bapak Ibu. Berarti ada berapa icebreaker? Kenapa, Bu? Udah. Ya, bukunya dilengkapi dengan ilustrasi. Oke. Nah, ada langkah-langkah prakteknya di sini. Jadi juga ada yang tanya bagaimana cara memperoleh bukunya. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan bukunya, yang ingin memperoleh bukunya, bisa hubungi ke nomor WA saya. Ya. Nomornya Pak? Ya, ini sebentar. mau saya sampaikan 081 081 ya 333 triple ya Pak? Ya, 3-nya triple. Sudah? Udah. 646 219. 219. Saya ulang kembali. WA saya ulang kembali Bapak Ibu. 081 333 646 219. Itu nomor WA saya. Ya, nomor WA saya. Ya, betul sudah Pak. 081 333 646 219. Ya, sudah betul itu nomor WA saya. Jadi Bapak Ibu yang berminat nanti silakan bisa chat ke WA saya, nama lengkap Bapak Ibu dan alamat lengkap pengirimannya. Nanti semua yang pesan buku saya kirim ke alamat Bapak Ibu lewat pos dari rumah saya di Surabaya. Ya, jadi silakan bisa chat ke WA saya Japri, nama lengkap dan alamat lengkap pengiriman. Ya. Kemudian juga sampaikan pesannya berapa buku. Karena kadang-kadang ada yang pesan satu orang ambil 2 buku, 3 buku, bisa. Hanya pesan satu bagaimana Pak? Boleh. Pesan satu boleh, pesan lebih dari satu juga boleh. Nah, lalu mungkin ada pertanyaan lagi, harga bukunya berapa? Harganya, ya, harga bukunya ini se-Indonesia sudah banyak yang tahu, sama nggak saya beda-bedakan, kepala 5 Bapak Ibu. Berapa kepala 5 itu? 50.000. 50.000, tapi saya tambahkan bonus. Ya, ada bonus. Apa bonusnya? Nanti setiap yang pesan buku, sebelum saya kirim, saya kasih bonus langsung tanda tangan dari penulis bukunya. Gratis tanda tangan. Siapa penulis bukunya? Aku semua. Aku semua sendiri, betul. Ya. Saya biasanya berikan bonusnya 2 Bapak Ibu. Saya biasa beri bonusnya 2. Nggak cuma tanda tangan, tapi juga bisa gratis foto bersama. Kalau saat ketemu langsung kopdar ya. Karena kita belum ketemu langsung, hanya lewat internet, hanya lewat Zoom. Nanti kalau misalkan mengadakan pelatihan langsung, maksudnya mengundang saya, nah nanti bisa dapat bonus 1 lagi, gratis foto bersama saat saya diundang ke daerah Bapak Ibu. Begitu. Jadi bonusnya 2. Sekarang bonusnya hanya bisa 1 dulu. Belum bisa 2 tanda tangan ya. Ya silakan nanti bisa japri ke saya untuk alamat lengkap pengiriman sama nama lengkap Bapak Ibu siapa dan berapa jumlah buku yang dipesan. Nanti semua pesanan saya kirim melalui pos dari Surabaya. Gitu. Ini saya perlihatkan kembali bukunya, covernya seperti ini. Ya. Alamat Surabaya mana Pak Kusumo? Siapa tahu bisa kopdar. Ya, saya Surabaya daerah Sukolilo Pak. Daerah ITS, Surabaya Timur. Dekatnya Manyar Kertowarjo. Ya. Samsat Manyar, Gramedia Samsat Manyar, ya rumah saya dekat situ. Oh, di Masjid Agung Surabaya Selatan. Ya, ya lumayan jauh Pak dari rumah saya sekitar setengah jam. Agung, ya itu daerah perbatasan dengan Waru. Ya. Ya, tadi ada yang chat ke saya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mau pesan, saya tunggu infonya. Silakan japri ke WA saya tadi 081 333 646 219. Ya, saya tunggu info nama Bapak Ibu dan alamat lengkap pengirimannya melalui chat ke WA saya. Saya kirim, semuanya saya kirim lewat pos dari Surabaya. Bonusnya apa tadi Bapak Ibu bonusnya?
Tanda tangan. Tanda tangan dulu aja ya. Kalau foto bersama kan kita belum ketemu langsung ini. Iya. Nggak apa-apa, sementara foto di Zoom ini saja dulu ya. Ya, saya di Zoom ini bisa Bapak Ibu screenshot nggak apa-apa. Untuk foto bersama lewat Zoom di screenshot nggak apa-apa. Begitu. Ya. Atau bonusnya beli 1 dapat 1. Dua. Kok minimal Bapak Ibu ambil 10 buku, saya kasih bonus 1. Ya. Kalau 1 bonus 1 belum nutupi di pisang goreng, Pak. bukunya Bapak Ibu, mohon maaf. Jadi kalau macam-macam. Ya. Kecuali kalau ambil minimal 10 buku, bisa gratis 1 buku. Untuk tiap-tiap kita yang pesan minimal 10, saya kasih bonus 1. Ya. Kalau hanya pesan 1 bonus 1, ya mohon maaf Bapak, ya tolong pengertiannya Pak, tega banget Bapaknya. Nggak nutupi ongkos cetak bukunya. Ya. Kalau pesannya Bapak 10 buku, saya kasih bonus 1 buku Pak. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Aku semua ada yang chat ke saya nih, bisa tolong di-share daftar isinya atau semacam isinya, beberapa isinya untuk teman-teman. Oh iya. Dan untuk Baik, daftar isinya saya lihat. Ya, bentar, saya perlihatkan dulu ada di buku saya. nanti tolong difoto juga Pak. Nanti saya share. Kami ada WA grup khusus bedah buku ini Pak. Oh iya, nanti saya share juga ya. Tapi ini sebentar saya perlihatkan dulu di Zoom ini daftar isi buku saya sekilas. Ya. Perlihatkan ya. Kemarin yang kecil-kecil itu yang Kan Bapak Ibu? Kurang. Iya. Kelihatan ya? Cukup. Cukup ya? Cukup kelihatan. Nah, cukup kelihatan. Oh, Nanti selanjutnya saya share ke WA-nya Ibu Ceria tadi. Ya. Saya share. Ya, silakan. Iya, daftar isinya, Pak. Kenapa, Pak? Iya, ada yang tanya ongkirnya bagaimana? Ongkirnya ditanggung pengirim, Bapak Ibu. Ya, nanti saya info kalau sudah saya kirim pesan, kalau sudah pesanan bukunya saya kirim, saya info juga sekalian dengan ongkirnya berapa. Tapi lagi-lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pesan minimal 10 buku, sudah gratis ongkos kirim itu. Plus bonus 1 buku. Kalau pesan minimal 10 buku, saya kasih gratis ongkos kirim dan dapat tambahan bonus 1 buku. Tapi kalau hanya 1 buku, mohon maaf Bapak Ibu, tambah dengan ongkirnya. Insya Allah tidak mahal, terjangkau lah. Gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Dari chatnya saya nggak bisa baca semua ini. Mungkin bisa dibantu Bu Celia, Bu, kalau ada yang masih ditanyakan di chatnya. Oh, terima kasih. Ya, sama-sama dari Ibu Reni Retnawati. Ini dari yang awal ya, dari Dwi Aulia, mungkin bisa misal telunjuk ke atas artinya otak bagian bagaimana arti setiap gerakan atau hanya biar relaxing otak saja. Siapa tahu ada arti tinjauan secara psikologi dan kesehatan. Mohon infonya Pak. Ya, itu sebetulnya tadi selain yang saya sampaikan artinya untuk mengenalkan berbagai macam posisi ya kepada audien. Ya memang sudah, saya kira audien sudah paham, cuma ini hanya untuk mengulang kembali berbagai macam arah atau posisi yang kita sampaikan ke audien. Jadi telunjuknya ke atas itu maksudnya ya mengarah kepada bagian atas dengan telunjuknya mengarah ke langit-langit atau ke atas begitu. Ya, selain itu juga memang bisa untuk senam otak. Jadi senam otak untuk merilekskan pikiran kita ketika misalnya terlalu banyak materi disampaikan dengan metode ceramah. Nah, diselingi dengan gerakan ice breaker arah. Itu juga manfaatnya secara psikologis untuk penyegaran, refreshing, senam otak. Selain untuk mengenalkan berbagai macam posisi tadi. Jadi ada 2 fungsi. Yang pertama mengenalkan berbagai macam arah, yang kedua untuk senam otak, dan yang ketiga tadi juga untuk merangsang perkembangan sel-sel saraf otak kita. Karena semakin sering digerakkan jari-jari itu semakin menambah rangsangan kepada sel-sel saraf yang ada di otak kita. Seperti itu. Yaitu yang saya bisa tanggapi ada 3 manfaat ketika kita menggerakkan posisi atau arah. Tapi nggak cuma posisi atau arah, juga bisa untuk gerakan-gerakan yang lain sama. Prinsipnya sama, manfaatnya sama. Jadi untuk relaksasi, kemudian untuk penyegaran, dan sekaligus untuk mengenalkan tema apa yang kita sampaikan saat itu. Tentang arah berarti tentang posisi, berbagai macam gerakan-gerakan yang mengarah kepada setiap arah yang kita gerakkan. Ya. Pak, bukunya udah ada versi e-booknya, Pak? Apakah udah ada? Belum ada. Sementara bukunya sudah cetaknya seperti buku yang seperti Bapak Ibu lihat di Gramedia. Ya. Terus ada judul yang lain nggak, Pak? Dari karya Pak Kakusumo? Ya, sementara saya masih menulis 1 judul buku, Bu.
masih menulis 1 judul buku. Ya. Ini saja saya nulis 1 judul buku, alhamdulillah sudah cetak ulangnya lebih dari 85 kali sejak tahun 2009. Ya. Buku sudah cetak ulang lebih dari 85 kali sejak tahun 2009. Setiap cetak 1000 buku. Jadi alhamdulillah sudah sampai tersebar. Hari ini kurang lebih ada 85.000 buku di seluruh Indonesia. Ya, artinya buku ini memang sangat digemari oleh khususnya kalangan pendidik untuk mencairkan suasana pembelajaran atau suasana seminar. Tadi sempat saya baca chatnya, apakah bukunya sudah ber-ISBN? Sudah, Ibu Bapak. Ya, ini buku saya sudah ada ISBN-nya di sini. Ya. Ada yang tanya apakah sudah ber-ISBN? Sudah. Dan juga tadi ada yang tanya channel YouTube-nya apa? Ya, Ibu kalau ingin tahu gerakan yang lainnya yang lebih bervariasi bisa, tapi hanya cuplikan saja itu di YouTube. Bisa lihat di YouTube saya Icebreaker Kusumo. Ya, itu sudah banyak channel YouTube saya. Ya, tadi ada yang tanya YouTube-nya apa? Ya. Jadi saya ulang kembali, YouTube saya Ice spasi Breaker spasi Kusumo. Ya. Oh, ini ada yang tanya apakah bukunya ada di Gramedia, Pak? Ya, Ibu, mohon maaf, Bapak, buku saya tidak ada di toko buku manapun. Jadi tidak ada di toko buku manapun. Ya. Jadi harganya 50.000 itu biasanya ketika pelatihan sekalian saya bawa saat saya diundang ke daerah-daerah. Jadi bukunya hanya ada di tempat daerah-daerah yang sudah pernah mengadakan pelatihan, atau kalaupun belum pernah mengadakan, ya bisa pesan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi memang buku saya tidak ada di toko buku, tetapi bisa dipesan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, mekanismenya seperti itu. Bapak Ibu chat ke WA saya, kemudian kasih keterangan, nama lengkap dan alamat lengkap pengiriman. Ini buku tidak ada di toko buku manapun, jadi adanya ketika saya pelatihan, sekalian saya bawa buku saat itu biasanya, jadi langsung di-display di tempat acara. Peserta bisa langsung mendapatkan bukunya dibantu panitia. Biasanya begitu, kalau saya diundang ke daerah-daerah, langsung dilayani oleh panitia, bagi peserta yang berminat untuk mendapatkan bukunya, bisa langsung didapatkan di display buku yang disiapkan oleh displaynya panitia. Ini sudah ada chat yang masuk dari beberapa daerah. Oh, Budiah Gandasari, ini sudah pesan buku nih kelihatannya. Budiah Gandasari sudah mulai pesan buku ya, nanti saya follow up ya Bu. Kita masih online dulu ini. Oh iya, makasih. Ya, silakan. Senam sebutkan nama dan instansinya, Bapak Ibu, silakan. Ya, ada yang mau menyampaikan lagi? Saya persiapan nanti jam 1 langsung lanjut daring dengan guru-guru di Provinsi Riau. Ada yang dari Riau di sini? Ada Bapak Ibu yang dari Riau di sini? Tanya langsung. Pak dari Riau. Ada yang tanya, Pak, kira-kira speaking diberikan pada saat kapan waktunya efektif ya? Ahmad Musyadar pesan 1 buku. Ke WA saya, Pak. Pak, langsung ke WA saya. Ya, supaya nanti bisa saya proses. Tadi sudah saya sampaikan, silakan nomor saya tadi bisa Bapak chat ke WA saya, nama lengkap dan alamat pengiriman. Nanti semuanya saya proses, saya kirim lewat pos dari Surabaya. Ya. Jadi bisa langsung chat saja Pak, nanti pengirimannya saya bantu dari Surabaya. Ya. Yang pesan buku. Ya, ya untuk Icebreaker Bapak Ibu, apakah penyampainya, tadi ada yang bertanya, berapa lama penyampaian untuk Icebreaker di sela-sela kita menyampaikan materi? Ya, Icebreaker biasanya diberikan itu supaya tidak terlalu jenuh juga ke peserta, tidak terlalu lama, durasi waktu sekitar 1-2 menit lah untuk setiap Icebreaker. Paling lama 3 menit ya. Kalau terlalu lama juga biasanya peserta sudah jenuh, kok Icebreaker saja tidak ada materi atau hanya itu saja ya. Jadi bisa diberikan Icebreaker setiap 2-3 menit. Gitu. Seperti itu. Assalamualaikum. Gimana itu? Ya, waalaikumsalam. Ini Pak, fase yang mana yang lebih efektif kita pada awal seminar, pertengahan atau di akhir? Yang lebih efektifnya kita speaker ini, Pak. Kalau yang lebih efektifnya itu bisa di awal juga
disampaikan bagus Ibu untuk energizer. Kalau di awal itu speakernya berubah istilahnya menjadi energizer. Ya, untuk penyemangat di awal ketika peserta misalnya masih belum mood, masih belum fokus, karena kan baru datang di awal pembelajaran, belum begitu konsentrasi atau masih ngantuk. Nah, itu kita berikan penyemangat di awal itu juga lebih efektif ya. Pagi-pagi sebelum acara seminar dimulai dikasih ice breaker dulu. Kan sering biasanya host atau MC memberikan ice breaker di awal untuk penyemangat peserta ketika baru datang pertama kali pagi-pagi. Itu juga efektif bisa. Itu istilahnya energizer, pembangkit semangat. Nah, kalau di tengah-tengah itu namanya menjadi pemecah kebekuan tadi. Nah, ketika sudah disampaikan seminar, ada peserta yang mulai ngantuk, baru kita selingi dengan ice breaker. Jangan lanjut dulu materinya supaya ada pemecah kebekuan. Nah, kalau di akhir itu juga efektif untuk relaksasi atau untuk semacam apa namanya? Kalau relaksasi itu berarti semacam penguatan dari materi yang sudah disampaikan sejak awal tadi. Jadi ice breaker di semua posisi tadi, di semua sesi tadi bisa disampaikan efektif, Ibu. Jadi bisa di awal, bisa di tengah, atau bisa di akhir. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kalau untuk storytelling tadi, Pak, cocoknya di mana, Pak? Ya. Storytelling tadi, Pak. Karena saya lihat di buku Bapak tadi ada bagian storytelling. Itu yang pasnya di mana? Di ending atau di mana? Kalau storytelling, pasnya di ending, Pak, di akhir untuk penguatan, untuk refleksi pembelajaran. Ya. Oh ya. Bisa dengan metode storytelling di akhir. Ya, nanti di buku saya lengkap sudah panduannya di situ, Bapak bisa pelajari nanti. Oke, sip. Terima kasih. Ya. Jadi itu Bapak Ibu. Saya kira sudah hampir jam 11:30. Jadi sekali lagi tadi yang mau pesan buku saya, begitu ya Bu Celia, langsung ke WA saya saja ya Bu, biar saya bantu pengirimannya dari saya semua. Nanti Ibu nggak kerepotan melayani satu-satu. Kak Kusumo, ini saya ingin bertanya, ada nggak sih gerakan yang berbeda antara untuk orang dewasa sama anak-anak? Secara umum banyak yang sama Ibu, ya. Kalau yang berbeda tadi itu memang saya sampaikan juga banyak tingkatan untuk orang dewasa. Itu tadi kalau saya sampaikannya selama angka jari-jari, ini untuk dewasa. Kalau anak-anak belum bisa. Ibu silakan bisa pilih-pilih sendiri yang saya sampaikan tadi, kira-kira mana yang cocok diterapkan di tempatnya Ibu. Begitu kan Ibu bisa melihat-lihat juga bisa merasakan itu. Tadi kebanyakan yang saya sampaikan untuk tingkatan orang dewasa tadi. Ya. Kalau anak-anak nanti beda lagi. Ya. Kalau anak-anak lebih simpel lagi, lebih sederhana lagi. Itu tadi kebanyakan untuk tingkatannya orang dewasa ya sebetulnya. Bisa di-share Pak yang untuk anak-anak biar kita bisa praktekin ke anak-anak kita nih. Oh begitu. Ya, satu lagi. Oke, kita tambahkan satu praktek. Share ke anak-anak ini untuk membangkitkan semangat atau cita-cita. Yuk kita praktek icebreaker menggapai cita-cita. Bapak Ibu jawab dulu. Jreng begitu. Ya, itu setiap ada penyemangatnya apa dulu? Jreng begitu. Yuk kita praktek icebreaker cita-cita. Jreng. Toh anaknya juga bisa ikut ya. Anak ini misalnya tangan ke atas, gerakan jarinya, gerakan seperti menggapai bintang. Menggapai bintang meraih cita-cita. Anaknya Ibu dikasih semangat ya Bu untuk meraih citanya setinggi langit. Samping, diayun-ayunkan, kan mengepakkan sayap, burungnya terbang. Mengepakkan sayap, burungnya terbang. Dan ke depan, sambil bertepuk tangan. Setelah itu, semangat dulu kepada anak-anak kita sebelum mulai belajar. Lipat yang pertama, tangannya siap untuk kedua, kemudian dilipat yang kedua, siap untuk belajar. Ini ketingkatan anak-anak untuk pembelajaran sebelum dimulai, anak-anak diajak dengan doa dan berdoa, kemudian setelah berdoa siap untuk belajar. Contohkan dengan iramanya. Contohnya begini. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung terbang, gitu. Tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat, siap berdoa. Setelah berdoa, tangan dilipat, siap belajar. Kita kan mau belajar, kasih aba-abanya dulu.
terbagi untuk segala usia. Ya, bisa untuk segala usia, Bapak Ibu. Buku saya bisa untuk segala usia. Lengkap semuanya, ada lebih dari 100 teknik, bisa mulai dari tingkatan TK sampai tingkatan perguruan tinggi. Buku saya bisa untuk segala usia. Kita lanjut lagi. Sekarang contoh dengan gerakan doanya. Sebelum mulai doa, anak-anak dikasih aba-aba, tangannya saya berdoa. Silakan dengan gerakan ini kananku, ini kiriku, kita satukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu berdoa. Bu yang bertanya tadi, untuk tingkatan anak-anak. Untuk semuanya, kita ulang sama-sama dari awal, mulai dari impian sampai mau berdoa tadi. Materi terakhir kita untuk saat ini. Kalau ke depan kita bisa offline. Kita mulai sama-sama. 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burungnya terbang. Tangan ke depan, tepuk tangan. Tangan dilipat, siap berdoa. Tangan dilipat, siap belajar. Belajar dulu. Mengikuti, bukan lalu berdoa, lalu berdoa, lalu mana Bu? Sudah bisa dipahami tadi yang bertanya Ibu? Ya. Itu. Dan saya ulang kembali Bapak Ibu. Tadi yang berminat pesan buku, langsung silahkan japri ke WA saya 081 tadi 333. Berarti berbeda ya gerakan untuk mengajar pedagogi dan andragogi. Ya, berbeda Ibu, berbeda. Ulang kembali Bapak Ibu WA saya tadi 081 333 646 19. Yang pesan buku silakan langsung japri ke WA saya, nanti saya kirim sesuai dengan data yang Bapak Ibu chat ke WA saya, nama lengkap dan alamat lengkap pengirimannya sekalian, juga jumlah buku yang dipesan berapa. Ya, terima kasih. Dan sebagai penutup, sebelum saya akhiri, coba Bapak Ibu silakan angkat tangan kanan semuanya. Angkat tangan kanan semuanya, kemudian buat bulatan seperti ini, benar-benar bulat. Bulatnya Ibu jaga sama telunjuk dipertemukan, kemudian diputar-putar. Putar-putar, sama-sama. Lebih kencang lagi. Nah, begini Bapak Ibu, sambil diputar-putar, tolong semuanya tatap mata saya. Ya, semua tatap mata saya. Kalau sudah tatap mata saya, kemudian sekarang letakkan putarannya di dagu, ya, tempelkan putarannya di dagu Bapak Ibu, di dagu. Coba dagunya di mana itu Bapak? Dagunya di mana? Bapak Ibu dagunya pindah ke dahi, ya. Dagunya, ya, fokus, ya. Nah, kita memang lebih mudah mengikuti gerakan daripada kata-kata. Itulah hebatnya keteladanan, ya. Kan gerakan itu sama dengan contoh keteladanan. Lebih anak lebih mudah mengikuti gerakan daripada kata-kata. Tadi contohnya banyak Bapak Ibu yang terkecoh ikuti gerakan saya, dagunya pindah ke dahi begitu. Betul. So, tadi ada yang tanya pesan bukunya kalau sekarang apa bisa? Bisa, silakan japri ke WA saya. Kalaupun nanti sambil ditawarkan ke teman-teman yang lainnya juga boleh. Masih saya tunggu sampai beberapa hari ke depan. Ya, bisa sekarang pesan atau bisa nunggu barangkali mau ditawarkan ke teman-teman yang lain biar pesannya sekalian berapa buku. Masih saya tunggu sampai beberapa hari. Saya kira itu Bu Celia, saya kembalikan ke Ibu, monggo. Ya, terima kasih Kak semua. Gimana Bapak Ibu? Terima kasih. Briefingnya. Alhamdulillah ya. Menarik semangat. Hari ini berpan ya Pak, bisa banyak banget. Terima kasih. Kayaknya semua audiens nih ini semua tersenyum semua. Ya, betul. Santai. Ya, kita next ya. Yang bisa menekannya awet muda, ketawa terus. Ketika workshop nanti bisa lebih banyak lagi ketawanya Bu. Biasanya sampai 6 jam sehari itu banyak peserta yang keluar masuk kamar mandi biasanya. Biasa kalau di online offline itu ngisi sehari 6 jam. Kita baru 1,5 jam. Oke Pak. Mungkin demikian dulu Bapak Ibu bedah buku tentang ice breaking ini dari Kak Kusumo. Terima kasih
Pak Kusumo atas penjelasannya, praktek ice breaking-nya yang sangat fun ini buat kita semua. Semoga ilmu ini tetap kita bisa manfaatkan ya buat audiens kita di kelas atau di tempat-tempat iklan. Saya juga mohon maaf apabila dari penyelenggara ada kekurangan. Untuk selanjutnya nanti kita komunikasi di WA grup lagi ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu Teti, semuanya, Bu Ida, Bu Emi Sari. Terima kasih ya, Chef. Saya, Bu Eri. Tadi tuh minta di spotlight, jadi Kak Kusumanya besar itunya gitu loh. Kenapa, Pak? Tadi pas pada saat Kak Kusumo yang bicara, itu di spotlight, jadi satu layar tuh Pak Kusumonya aja. Jadi kelihatan gerakannya. Tadi di spotlight itu saya minta. Bu Teti, maaf. Iya, nggak apa-apa. Nuhun ya, Cer. Makasih ya, Pak Kusumo. Kak Kusumo, saya juga harus fokus, Bu. Jelas. Ada Bu siapa lagi nih? Ada Pak Novi Gunawan nih, orang Malang nih, Pak. Iya. Gunawan. Ada Pak Aji. Terima kasih Pak Kusumo. Iya, sama-sama, Pak. Sama. Ada yang dari Riau, Ibu. Dari Makassar ada Pak Hatta. Terima kasih, Bu Ceria. Iya, Pak. Riaunya di mana, Bu? Makassar, Riau. Riaunya di mana, Ibu? Dari Unhas, Pak Kusumo. Ya, di Pak. Unhas. Di Unhas, Pak Kusumo. Universitas Hasanuddin. Ya. Ya, Universitas Hasanuddin Makassar ya. Saya sering ke Makassar, Pak. Iya. Nanti Pak Kusumo kita daftar ke Makassar bisa ketemu. Insya Allah, Pak. Ya. Mudah-mudahan corona segera berlalu ya, kita bisa jalan. Mudah-mudahan, amin. Corona berlalu, insya Allah saya siap ke Makassar. Ya, amin. Ya, amin. Mudah-mudahan semua. Ya, saya kangen Pantai Losarinya, Pak. Insya Allah dekat. Tadi saya tabung dari udah diselesaikan dengan kartu saya tabung dari